Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya yang mumet kepikiran kamu terus. Yang mumet kepikiran kamu terus. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai-santai saja, karena itu sangat-sangat wajar ya. Kamu harus pilih dan pilih, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu. Dan untuk yang kepingin energinya fokus untuk kamu, silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot untuk pembacaan berbayar ya. Energinya 100% buat kamu. Kalau di channel ini bisa untuk wanita dan pria, yang penting 18 tahun ke atas ya. Dan juga bisa untuk tua dan muda, tidak menjadi masalah. Bisa untuk berbagai jenis hubungan dengan pasangan sah, baru berpacaran, baru bertunangan, atau sedang dalam hubungan HTS-an, baru PDKT, cinta segitiga, apapun ya. Dan energinya bisa terbolak-balik dan tertukar-tukar dengan orang yang kamu pikirkan ya. Dan juga bisa terbolak-balik periode waktunya. Bisa sudah terjadi, akan terjadi, atau justru sedang terjadi pada saat ini ya. Jadi disesuaikan aja dan tidak mengenal batasan waktu, tidak ada kata-kata expired ya. Jadi ini bisa kapanpun ya. Kamu mau nonton 3 tahun setelah aku upload pun nggak masalah. Yang penting kamu bisa ngerasa cocok. Kita lihat energi dari seseorang yang saat ini mungkin sekali sedang mumet memikirkan kamu. Ada apa sih? This was a hard lesson I needed to learn. I was out of control. Sepertinya hubungan dengan kamu, relasi dengan kamu itu membawa sebuah pembelajaran yang sangat besar sekali ya, yang dia harus pelajari. Jadi dia merasa hubungan dengan kamu dan koneksi dengan kamu banyak membawa pembelajaran yang sangat besar ya. Dan orang ini itu seperti tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menahan perasaan dia sama kamu ya. Tapi ini juga adalah seseorang yang memang punya masalah dengan kontrol diri. Entah dia emosional, entah dia tidak bisa menahan keinginan dirinya, kayak gitu ya. Bisa saja dia sangat ego dan sebagainya ya. Kenapa sih dia tuh jadi mumet? Salah satunya yaitu tadi, karena kamu banyak membawa pembelajaran buat dia, sehingga dia mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus bisa ya belajar tentang arti dari pembelajaran atau value dengan koneksi dengan kamu ya. Itu mumet karena mungkin sekali orang ini tuh bingung, kok aku nggak bisa ya menahan perasaanku sama kamu gitu loh ya. Aku tidak peduli lagi apa yang orang pikirkan ya. Selama ini mungkin sekali dia berada di dalam lingkungan atau situasi atau keadaan yang banyak memberikan dia nasihat-nasihat atau masukan-masukan yang kurang tepat. Jadi ini adalah orang yang tipenya sangat gampang ngepengaruh sama apa kata orang ya. Dan saat ini dia sangat mungkin sekali berusaha untuk mendengarkan kembali intuisinya. Dan mungkin sekali dia mumet karena intuisi dia ya bertolak belakang dengan mungkin perasaan dia sebenarnya atau keadaannya. Secara logika dia tuh tahu intuisi dia itu ke arah mana ya. Dan intuisi dia itu mengarah ke arah kamu adalah the one yang selama ini dia cari. Itu dia jadi mumet karena mungkin sekali dia itu tidak siap serius sama kamu, atau dia tidak pernah menyangka akan ada investasi perasaan seserius itu sama kamu. Tapi mau dipungkiri, intuisi kok nggak bisa bohong ya. Itu salah satu alasan yang mumetnya. Dan kemumutan lain karena kamu membawa banyak sekali energi perjalanan spiritual. Kamu banyak menyadarkan dia. You have awakened me ya. Kamu belajar kamu membangkitkan dia untuk belajar, kamu membangkitkan dia untuk berproses. Sebelum kita lebih jauh lagi cerita, sekarang kita lihat dulu energi ciri-ciri dari seseorang. Ciri-ciri dari seseorang yang energinya mumet ya, terus-terusan mikirin kamu. Snake, orang ini punya hasad yang sangat kuat
Orang ini punya energi penggoda, sangat mungkin sekali hubungan kalian juga ada dinamika dengan orang ketiga, karena orang ini tidak punya kontrol terhadap hasrat diri. Lalu energi ship, sangat mungkin sekali dia juga berjarak sama kamu, baik secara fisik ataupun secara energi. Jadi ada yang LDR, atau mungkin pekerjaan dia banyak membawa dia harus berperjalanan, teman-teman, ya. Energi flowers, orang ini cenderung sangat romantis. Orangnya juga mungkin punya penampilan yang menarik. Nggak harus yang paling cakep, tapi dia punya penampilan yang cukup menarik. Tampilannya manis, ya, romantis juga. Jadi mungkin sekali gampang menarik energi lawan jenis. Lion, ya, orangnya cukup dominan, cukup mungkin beberapa itu kesannya kayak galak gitu ya. Tapi di sini juga orang yang terkesan punya energi wibawa, teman-teman, di sini di Lion. Orangnya keras kayak gitu ya, dan bisa saja dominan. Ada energi dolphins, tapi di satu sisi orangnya juga suka playful. Orangnya mungkin suka main, berkesan seperti susah untuk serius kayak gitu ya, dibalik sikapnya dia yang keras ya. Dan ada energi heart. Ya, tapi gimana pun juga orang ini seseorang yang sudah suka mungkin sama kamu dari awal. Ketika kalian berkenalan, ketika kalian menjalin relasi, ya. Nah, kita coba lihat ya. Apa yang dia pelajari dari kamu, atau apa yang menjadi concern dalam hubungan kalian, yang mana itu membawa dia kepada energi pembelajaran spiritual, ya. Ada tentang apa sih? Selain tentang memang selama ini dia tuh sering sekali dengerin apa kata orang, ikut campur dari pihak luar, sementara di sini mungkin kurang tegas atau kurang jelas. Kita lihat dulu ada energi seperti apa. Ini aku nggak pakai. Late bloomer, ya. Jadi orang ini tuh sepertinya punya jeda umur dari sama kamu, ya. Ada age gap, ada jeda umur. Bisa saja kamu lebih tua dari dia atau lebih muda dari dia, ya. Tapi bisa saja lebih tua atau lebih muda ini nggak harus dari secara umur, bisa saja dari perilaku, ya. Dia secara umur memang lebih tua dari kamu, tapi kelakuannya lebih kayak anak kecil, lebih manja, lebih apa gitu ya. Nah, sehingga ada sisi yang seperti belum dewasa, ya. Seperti sikap yang cuek, lebih dengerin apa kata orang, nggak punya pendirian, itu kan sikap yang kurang dewasa ya. Hidup sendiri tapi orang lain yang lebih didengerin, itu kan juga bukan sesuatu yang cukup baik ya. Jadi kamu itu mungkin sudah sering memperingatkan dia soal itu, untuk dia bisa lebih dewasa, lebih bertanggung jawab sama hidupnya dia, lebih bisa kontrol diri dia sendiri ya. Dan dia jadi belajar tuh, salah satunya untuk menjadi seseorang yang dewasa. Yang kedua, ada false hope, ya. Jadi orang ini mungkin saja memberikan kamu banyak harapan palsu, janji ini dan janji itu, tapi tidak kunjung dia realisasi, teman-teman. Jadi seperti sebuah energi harapan palsu. Nah, energi harapan palsu ini, ya, membuat dia itu mungkin sekali merasakan apa sih artinya komitmen, apa sih artinya kesetiaan, gimana sih rasanya kalau diberikan harapan sama orang lain gitu loh ya. Jadi dia belajar bagaimana untuk menghargai yang namanya perasaan, menghargai yang namanya komitmen, menghargai apa yang namanya kesetiaan. Lalu ada energi facing it, ya. Ada energi di mana seseorang ini mungkin sekali ketika ada masalah itu seperti tidak mau menghindari, seperti ya itu tadi, itu kan sifat kekanak-kanakan ya. Kalau ada masalah, keributan atau hal-hal yang belum kelar, itu jadi cenderung itu kabur ya. Sedangkan seseorang yang dewasa yang perlu belajar itu harus menghadapi, teman-teman, masalah. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, bisa nggak bisa, masalah itu harus kita hadapin gitu loh ya. Dan itu mungkin jadi salah satu kendala dalam hubungan ini, teman-teman ya, karena kamu banyak mengajarkan dia, negasin dia, yuk kamu harus bisa loh jadi seseorang yang mengatasi kalau ada masalah. Dream world. Dan orang ini juga punya energi seperti lari dari kenyataan, sering berhayal. Terus habis itu juga dia itu maunya segala sesuatu seperti maunya dia gitu loh ya. Sedangkan sebelum tentu kenyataan seperti maunya dia, teman-teman ya. Tapi dia jadi mumet
di satu sisi lain juga karena sering sekali dia akhirnya memikirkan kamu, membayangkan kamu, berilusi soal kamu gitu ya. Walaupun di satu sisi dia mungkin masih maju mundur untuk berani menghadapi kamu ya. Dan conquest, karena sepertinya ada energi dari seseorang itu yang bisa saja perilaku atau kata-katanya itu tidak sejalan gitu ya. Dia ngomong A tapi perilakunya bisa saja sesuatu yang berbeda. Jadi salah satu kesadaran spiritual adalah orang itu bisa lebih tanggung jawab, orang itu lebih bisa menyadari apa sih shadow di dalam dirinya. Nah ini kan shadow sebenarnya, menyadari bahwa diri salah, terus habis itu lari dari kenyataan, itu adalah sisi-sisi shadow yang belum kelar. Kita akan lihat lebih lanjut lagi. Kenapa? Ya, kenapa dia mumet ketika kepikiran kamu terus. Selain kamu membangkitkan sisi spiritual dia, ya, di sini ada energi dia merasa sangat berantakan, merasa sangat bersalah. Dia nggak tahu harus bilang apa sama kamu, nggak tahu harus bagaimana menyampaikannya sama kamu, ya, atau memperbaiki situasi di antara kalian. Ya, dia mumet karena dia bingung. Sekarang segala sesuatunya sudah jadi rumit, sudah berantakan, dia bingung gimana memperbaikinya, teman-teman. Ya. Karena orang ini bisa saja beralasan salah satunya adalah ada situasi di mana kalian ada yang belum mendapatkan restu keluarga ya. Jadi di satu sisi dia tuh lagi bingung gimana kalau ternyata keluarga kamu tidak bisa menerima dia, atau sebaliknya keluarga dia tidak bisa menerima kamu gitu loh. Itu bikin dia juga kepikiran, selain dia merasa bersalah, situasinya rumit ya. Karena sebenarnya ada energi ketika perjalanan spiritual itu berjalan, dia punya energi, dia merasa terpanggil untuk berkomitmen serius sama kamu. I'm going to put a ring. Dia ingin menaruh cincin ketika sudah waktunya tepat ke kamu, teman-teman. Ya. Karena orang ini tuh sebenarnya nggak bisa banget kalau diabaikan atau dicuekin. Nah saat ini mungkin banget dengan situasi dan keadaan, kamu sangat mungkin sekali berusaha untuk membiarkan dia sendiri dulu. Biar dia konsen dengan dirinya ya. Orang ini tuh banyak yang punya sisi kenapa kekanak-kanakan, mungkin berasal dari latar belakang juga yang kurang kasih sayang, kurang cinta, mungkin ada keluarganya yang broken home, atau dia dari kecil sudah banyak dibully, banyak ngalamin hal nggak sehat ya. Apalagi ketika menghadirkan orang ketiga, itu ada energi karmic partner interference ya. Ada energi yang susah lepas dengan orang ketiga, tapi disambung dengan rasa bersalah, juga habis itu ada proses spiritual journey, itu jadi energi yang jadi satu, makanya ngebuat dia benar-benar mumet. Apalagi yang dia rasain sama kamu sampai dia mumet ya, mikirin kamu. Teman-teman, dia sangat ingin berkoneksi fisik sama kamu ya. Jadi koneksi kalian itu sangat kuat terasa, termasuk koneksi secara fisik ya. Sangat mungkin sekali dia itu pengen memeluk kamu, menyentuh kamu, kontak fisik dengan kamu, teman-teman. Makanya mumet ya, karena kan saat ini kamu jauh dari dia. Dia juga sangat mumet, dia berharap kamu bisa melepaskan atau bisa let go apa yang sudah terjadi. Artinya, dia sangat berharap kamu mau bisa melupakan apa yang sudah terjadi, memaafkan, dan move on dari apa yang telah terjadi di antara kalian. Karena dia ngerasa hatinya itu seperti terarahkan atau tertujukan untuk melangkah ke kamu ya. Guided steps to great love. Dia merasa terarahkan atau termotivasi untuk melangkah ke arah kamu, teman-teman ya. Karena memang salah satu bahasa cinta dia itu adalah sentuhan, dengan sentuhan. Nah jadi sentuhan kamu itu mengandung banyak makna yang mendalam buat dia ya. Ada sentuhan, ada pegangan yang mengandung energi, dan dia bisa sangat-sangat ngerasain kamu ternyata adalah perfect match, kamu adalah pasangan yang paling pas buat dia ya. Makanya sangat mumet banget kalau jauh, ada energi kerinduan yang kuat, hasrat yang sangat menggebu sekali. Dan yang dia pikirkan adalah rekindle. Dia berharap bisa berbaikan lagi atau bersatu lagi sama kamu, teman-teman. Dia ingin bisa rekindle, bersatu lagi. Karena dengan kamulah dia merasa jiwanya terus muda, bersama dengan kamulah dia merasa terus bergairah, bersemangat ya.
Proposal, dia ingin mengajukan untuk hubungan ini mungkin sekali diseriusin, mungkin saja balikan, rekonsiliasi, atau membawa hubungan ini ke tahap berikutnya, teman-teman. Karena dia juga bisa merasakan perasaan ini tuh real, perasaan ini tuh nyata, bukan perasaan yang tidak nyata. Karena ini semua sudah terbuka kan energinya melalui proses spiritual tadi, teman-teman. Ya, walaupun di satu sisi dia ada energi maju mundur, karena mungkin sekali dia takut kamu nggak bisa terima dia atau keluarganya, dan sebaliknya, teman-teman. Ya. Tapi, kalau memang ini bacaan buat kamu, apa yang sudah aku bacakan ini sudah bisa kamu rasakan karena memang dari kalian ada perasaan menerima telepati batin yang kuat. Ya, ada komunikasi telepati batin yang kuat. Ya. Karena memang secara keseluruhan, kamu tuh satu bagian keseluruhan personality kamu, gaya kamu. Ketika berkomunikasi dengan kamu, dia merasa sangat-sangat apa ya? Sangat merasa terpenuhi, sangat merasa tersupport, gitu loh ya. Merasa sangat cocok. Dan dia sangat rindu suara kamu, senyum kamu, bercandanya kamu, sentuhan kamu, ya. Kamu tuh selalu ada di dalam perasaan dia yang terdalam. Lalu, apa yang akan terjadi kalau hubungan ini akan dilanjutkan, teman-teman? Ada temperance. Hubungan ini butuh yang namanya keseimbangan, kesabaran, dan saling menghealing, teman-teman. Dan harus masih ada hal-hal yang harus disesuaikan lagi. Jadi hubungan ini punya sebuah potensi untuk terus bersama ya, teman-teman. Karena memang di sini ada salah satu jalan takdir sama-sama. Namun hubungan ini juga masih perlu banyak diproses, di healing, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya fokus gitu ya. Karena di sini ada energi death, memang akan ada proses. Death itu adalah proses sesuatu yang lama ditinggalkan, transformasi ke arah yang baru, teman-teman. Ya, kalau hubungan ini dilanjutkan tuh, nyambung kan? Evolution, artinya hubungan ini harus evolusi. Hubungan ini harus pelan-pelan lebih berkembang, lebih baik, diperbaiki secara pelan-pelan, teman-teman. Ya. Terus Sora, masukan buat aku apa gitu ya, masukan buat kamu apa? Yang pertama, key, teman-teman, kamu memegang kunci untuk mau membuka diri kamu atau enggak dalam hubungan ini. Tapi yang pasti jangan sampai jadi energi on off ya. Kalau memang nggak mau ya sudah nggak mau, kalau memang mau ya sudah mau, supaya jadi energinya nggak on off. Lalu ya teman-teman, kamu juga mungkin harus melihat ya, apakah memang kamu masih sayang sama dia. Kamu cemburu nggak kalau dia sama yang lain ya? Kalau kamu masih cemburu berarti kamu masih punya perasaan. Tapi kalau sudah nggak, mungkin kamu harus melepaskan ya. Tapi ada energi Gezel. Kamu bisa lihat dari perubahan apa yang sudah terjadi sama dia. Kamu nilai dari situ, apakah sudah ada perubahan perilaku, sudah ada perubahan tindakan ya teman-teman. Itu jadi harus lihat kenyataannya seperti apa ya. Tapi apapun itu, kamu punya kebebasan teman-teman untuk mengambil satu tindakan ya, untuk bergerak. Jadi keputusan kamu juga ada di tangan kamu ya, karena ini bisa terbuka atau tidak kesempatannya, ini hanya ada di kamu ya. Sambil kamu juga mungkin berdiskusi dengan keluarga, dengan orang rumah gitu ya, apa yang perlu diambil keputusan soal yang berhubungan dengan orang ini gitu loh ya. Apakah memang perlu diberikan kesempatan atau tidak, kan masing-masing dari kalian punya pertimbangan masing-masing. Oke? Untuk kalian yang masih kepingin beli gelang kelembutan bulan, harganya 250.000, kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot, atau di Tokopedia Sora 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Cantik banget, dia membawa energi feminim, membawa energi feminim, dia juga membawa energi intuisi yang sangat kuat, menarik energi divine maskulinnya, firasat batin lebih jelas, yang pasti lebih tenang dan sabar. Ketika kamu punya energi yang lembut, orang akan datang ke kamu. Bintang harapan positif dan infinity, lambang cinta tanpa batasan. Jadi ini sangat cocok buat kalian ya. Dia membooster juga aura ya. Dibeli segera, berhubung stok masih ada. Saat ini stok sudah terus kurang ya, dari setengah. Silahkan dibeli. Untuk yang beli di Tokopedia, jangan lupa cek juga di DM-nya. Aku sudah kirimkan cara untuk menyinkronkan dengan si gelangnya, karena ini gelang terprogram teman-teman
ya. Kristal pada dasarnya sudah punya fungsi, tapi aku masukkan fungsi tambahan untuk meningkatkan dari fungsi si kristal sendiri. Tidak semua barang bisa diprogram, ya. Yang sudah beli, terima kasih banyak. Oke, sekarang kita ke zodiak yang terungkap. Aku tunggu ya teman-teman yang masih mau belanja. Di sini sudah ada Sagittarius dan Scorpio. Aku tambahkan lagi ya. Sudah ada Sagittarius dan Scorpio. Scorpio lagi, Sagittarius, Scorpio, Virgo. Wow, Sagittarius sama Scorpio mendominasi ya. Virgo, Cancer lagi, dan Leo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita ke alfabet. Untuk teman-teman yang kepingin untuk reading ya, baca tarot ketemu langsung sama Sora yang berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan, boleh banget ya untuk janjian ketemu langsung. Untuk mungkin yang mau merasakan kocok kartu sendiri, ambil kartu sendiri, monggo banget. Atau ada teman-teman di sini yang kepingin baca online karena mungkin di luar negeri, di luar kota, atau sibuk, atau teman-teman bisa banget dibuatkan pembacaan dengan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini kayak gini. Kamu bisa lihat kartunya sendiri, kamu bisa nonton diulang-ulang kalau kurang jelas, bisa jadi kenang-kenangan. Itu boleh banget ya. Jadi ada paket video supaya kamu bisa lihat dengan jelas teman-teman. Atau justru ada yang terpanggil buat belajar tarot teman-teman, itu juga boleh banget yang terpanggil buat belajar, karena mungkin kamu mau ada skill baru yang ditambah biar makin kreatif, biar makin maju gitu ya. Kita tunggu. Atau ada teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, biar tahu momentumnya seperti apa dan keadaannya seperti apa, itu boleh banget ya teman-teman. Oke. WZOU CYTM KJEH XGPF CDU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Terima kasih ya Sahara dukungannya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.